Perkenalkan, nama saya Injelina Yagasati Pandiangan dengan NIM 2003011102. Saya dari kelas Agroteknologi 2, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan mereview jenis-jenis ternak unggul yang ada di Indonesia maupun di dunia. Video ini merupakan komponen penilaian untuk mata kuliah dasar peternakan oleh Ibu Tati Vidiana Sari. Mari sama-sama kita saksikan hasil review saya. Ayam hibrida adalah ayam potong hasil persilangan antara ayam kampung jantan dengan ayam ras petelur betina. Daging ayam hibrida diperlukan untuk mencukupi permintaan daging ayam kampung karena dapat dihasilkan dalam jumlah banyak dengan waktu yang cepat. Umur 70 hari, berat 3,5 ons. Ayam hibrida lebih cepat besar dibandingkan dengan ayam kampung. Ayam hibrida umur 70 hari beratnya sekitar 9 ons, sedangkan ayam kampung usia 70 hari beratnya hanya 3,5 ons. Ayam hibrida mudah dipelihara, maksudnya tidak harus dipelihara seperti ayam ras, tetapi dapat dipelihara pada kandang umbaran seperti ayam kampung. Dalam mengawinkan secara alami, peliharalah 1 ekor penjantan ayam kampung dan 10 ekor induk ayam ras petelur dalam satu kandang. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan telur tetas yang berkualitas baik. Berikut merupakan gambar dari ayam penjantan dengan ayam betina. Sebagai penjantan, pilihan ayam kampung yang berumur 1 tahun sehat, jalannya tegak, tidak pincang dan tegap. Sedangkan untuk ayam betina, gunakan ayam ras petelur yang berumur sekitar 6 bulan. Untuk makanan anak ayam, yaitu pakan yang dibutuhkan dengan konsentrat yang dapat dibeli di toko pakan ayam. Untuk anak ayam umur 1-30 hari, yang dibutuhkan itu 0,5 kg per ekor selama 30 hari. Dan juga untuk air minumnya dapat tersedia air biasa saja. Pakan untuk ayam umur 31-70 hari berupa campuran jagung giling dan bekatul dengan perbandingan 1:2:2 yang dicampur dengan mineral atau air yang dapat dibeli di toko ternak ayam. Dapat juga dengan campuran tepung ikan, bungkil kedelai, jagung giling, dan katul. Dan yang terakhir, ayam hibrida tidak dianjurkan untuk pemeliharaan sampai bertelur karena telurnya tidak akan menghasilkan ayam hibrida lagi. Ayam hibrida memang diusahakan untuk ayam potong saja. Kita lanjut untuk nomor yang kedua. Itik Manila adalah unggas air yang termasuk dalam genus Cairina, berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Selain itu, itik ini memiliki nama daerah seperti Indian duck, Microphage duck, Guinea duck, Turkish duck, pato, dan lain-lain. Sedangkan dalam konteks kuliner, unggas ini termasuk bebek barbari, dan di Pulau Jawa Indonesia, bebek ini dikenal dengan mentok atau entok. Atau itik Manila. Itik Manila bersifat pemakan segalanya, yaitu memakan bahan dari tumbuhan dan hewan seperti biji-bijian, rumput-rumputan, ikan, bekicot, dan keong. Itik Manila merupakan unggas yang mempunyai ciri-ciri kaki relatif lebih pendek dibandingkan tubuhnya, jarinya mempunyai selaput renang, paruhnya ditutupi oleh selaput halus yang sensitif, bentuk bulunya cekung, tebal, dan berminyak. Itik Manila memiliki lapisan lemak di bawah kulit, dagingnya tergolong gelap, tulang dada itik Manila seperti sampan. Itik Manila yang terdapat di Indonesia umumnya tipe pedaging, mengalami dewasa kelamin pada umur 20-22 minggu. Pertumbuhan itik Manila sangat bervariasi di antara itik jantan dan betina, pola pemeliharaan dan keragaman antar individu. Itik Manila jantan mempunyai pertumbuhan lebih cepat dibandingkan itik betina. Itik Manila jantan biasanya memiliki berat 5,5 kg, sedangkan yang betinanya 3 kg. Perbedaan dalam cara pemeliharaan pada itik Manila yaitu menghasilkan perbedaan pertumbuhan. Itik Manila yang dipelihara secara intensif menggunakan ramsum ayam pedaging pada umur 8 minggu dapat mencapai berat badan 1,8 kg. Ini merupakan saluran pencernaan itik. Yang pertama ini di sini ada kerongkongan, lalu dalam proses makan itik, yaitu yang pertama masuk ke dalam mulut, lalu turun ke kerongkongan, lalu masuk ke tembolon, selanjutnya masuk ke lambung, masuk ke empedal, usus, di poros usus,
lalu koala, dan lalu dikeluarkan. Bentuk yang ketiga yaitu ada sapi Bali. Dinamakan sapi Bali karena penyebaran populasi pada yang sapi ini ada pada Pulau Bali. Sapi Bali juga dipelihara secara turun-temurun oleh masyarakat petani di Bali. Ciri sapi Bali yaitu warna bulu pada badannya sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya. Kaki di bawah persendian telapak kaki depan dan persendian telapak kaki belakang berwarna putih. Ukuran badan berukuran sedang dan bentuk badan memanjang. Badan padat dengan dada yang dalam. Tidak berpunuk seolah tidak bergelambir. Kakinya ramping, agak pendek dan menyerupai seperti kerbau. Agak mirip seperti kerbau pada sapi Bali ini. Pada tengah-tengah punggungnya selalu ditemui bulu-bulu hitam berbentuk garis memanjang dari kumbah hingga pangkal ekor. Pada sapi Bali berumur 1,5 tahun, berat badannya dapat mencapai 217,9 kg. Bila pemberian makan intensif dengan konsentrat tinggi, maka kenaikan berat badan sapi Bali dapat mencapai 0,87 kg per hari. Keunggulan sapi Bali itu ada tingkat produksinya lebih cepat, mudah beradaptasi dengan lingkungan yang ekstrim, tahan terhadap serangan penyakit, mempunyai daya cerna yang baik terhadap pakan, presentasi palkasnya yang tinggi. Ini merupakan proses pencernaan pada sapi. Setelah makan rumput, pertama sekali sapi akan melewati mulut. Lalu dari mulut akan memasuki retikulum, dari retikulum akan memasuki abomasum, dari abomasum akan diteruskan ke usus halus. Yang keempat itu ada domba Garut. Domba Garut merupakan hasil dari 3 persilangan. Yang pertama, persilangan dari domba merino, domba lokal, dan domba Garut. Domba Garut ini terbagi atas 2 tipe, yaitu tipe tangkas atau aduan dan tipe pedaging. Domba Garut pedaging jantan maupun betina memiliki ciri-ciri garis muka lurus, bentuk mata normal, bentuk telinga iris dan tuba, garis punggung lurus, bentuk bulu lurus, dan warna dasar dominan putih. Jantan bertanduk dan betina kebanyakan tidak bertanduk. Perbedaan dari domba Garut jantan dan betina yaitu yang jantan memiliki tanduk, sedangkan yang betina tidak memiliki tanduk. Domba Garut tipe tangkas dan tipe pedaging memiliki bobot badan yang berbeda. Perbedaan dari domba yang tipe pedaging dan tipe tangkas. Pada tipe tangkas, jantan dewasa yang berumur lebih dari 1 tahun memiliki bobot 51 sampai 88 kg dengan rata-rata 66,78 atau kurang lebih panjangnya 7,93 cm. Dan Garut betina yang tipe tangkas memiliki bobot badan 42,33 dengan panjang kurang lebih 7,53. Sifat ekor yang lebih dominan ada bentuk ekor sempit. Khusus pada domba Garut tangkas, bagian pangkal ekor selain dominan ekor lebar atau gemuk juga merupakan tempat penimbunan lemak yang baik sehingga ekor tampak lebih lebar. Bentuk ekor pada domba tangkas dikategorikan dalam 2 bentuk, yaitu bentuk segitiga dan pangkal gemuk, di mana bentuk segitiga pada domba jantan diperoleh 78% dan pangkal gemuk 22%. Jenis pakan yang terdapat pada bagian domba ialah hijauan pakan ternak seperti rumput gajah, rumput lalang, brachiara, benggala, raja, dan Meksiko. Jadi pakan-pakan pada domba Garut ini seperti rumput-rumputan. Jadi saat kita beternak domba Garut, pakan yang kita berikan lebih mudah didapatkan dan lebih mudah dicari dan modalnya lebih sedikit. Yang keempat ada kambing boer. Kambing boer ini berasal dari Afrika Selatan dan telah menjadi ternak yang terregistrasi di Indonesia selama lebih dari 50 tahun. Jadi kambing boer ini cukup lama berada di Indonesia. Kambing boer merupakan salah satunya kambing pedaging yang sesungguhnya yang ada di dunia karena pertumbuhannya sangat cepat. Kambing ini dapat mencapai berat yang siap dipasarkan dengan bobot 35 sampai 45 kg pada umur 5 hingga 6 bulan. Dengan rata-rata pertambahan berat tubuh antara 0,2 sampai 0,4 kg per hari. Keunggulan kambing boer adalah fisiknya lebih memiliki daya tahan terhadap serangan penyakit dan tak kenal musim. Kambing boer itu mudah beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Meski dirawat dari suhu panas ataupun dingin, kambing boer tetap bisa bertahan. Ciri-ciri kambing boer yaitu bulu tubuhnya berwarna putih, bulu pada bagian lehernya berwarna gelap, tanduk melengkung ke belakang, badan kuat, gerakannya gesit, bentuk tubuhnya simetris dengan pedaging yang dalam dan merata. Pakan yang diberikan biasanya berupa rumput gajah, daun lamtoro, atau kaliandra. Kambing boer ini hampir sama dengan domba Garut tadi, yang dimakan pakannya merupakan rumput-rumputan atau sejenis rumput-rumputan.
Sesekali diberi pakan konsentrat seminggu sekali. Pakan rumput diberikan 2,4 kg per ekor per hari sebanyak 2-3 kali sehari. Pakan berupa konsentrat diberikan seminggu sekali sebanyak 100 gram per ekor. Untuk jenis ternak unggul non-ruminansia, maka saya akan mengambil kuda poni. Keunggulan dari kuda poni yaitu memiliki tubuh yang mini. Kuda poni sebenarnya juga memiliki fungsi yang sama dengan membantu manusia atau sama seperti kuda-kuda yang lain. Kuda poni juga bisa membantu melakukan pekerjaan seperti membawa beban atau untuk ditunggangi. Ciri-ciri kuda poni yang membedakan kuda poni dengan kuda lainnya. Tingginya hanya mencapai 107 cm saat dewasa. Memang kuda poni lebih pendek atau lebih kecil dari kuda lainnya. Lalu pada ciri-ciri yang kedua, kuda poni biasanya hidup sekitar 30 tahun. Pemeliharaan kuda poni biasanya diperkirakan usia kuda poni lewat giginya. Kuda poni juga bisa terbakar karena sinar matahari, hampir sama seperti manusia. Kulit kuda poni juga bisa terbakar. Ketika kepanasan, kulitnya bisa sedikit memerah-merah. Kuda poni biasanya jadi bersahabat anak-anak yang belajar menunggang kuda karena tingginya tidak terlalu terpaut jauh, kita jadi lebih mudah untuk menaikinya. Ada juga yang perlu dilakukan perawatan dalam kuda poni agar kuda poninya tetap sehat. Yang pertama, makanan. Hampir semua ras kuda dapat bertahan hidup dengan makanan yang lebih terbatas daripada kuda berukuran penuh lainnya, karena sangat mudah dirawat dan sebagian besar akan cocok dengan makanan hijau rendah lemak dan rendah karbohidrat, dengan sedikit atau tanpa suplemen biji-bijian. Untuk tempat yang kedua, untuk tempat tinggal. Kuda umumnya kuat dan sangat suka hidup di padang rumput. Jika dipelihara di kandang kuda atau gudang penting atau sering mengeluarkan kuda ini suka berteman dan bersosialisasi. Artinya kuda ini sedikit ramah. Meskipun kuda ini lebih mandiri daripada jenis kuda lainnya, sebagian besar sangat sosial dan suka ditemani kuda-kuda lainnya. Lalu yang ketiga, perawatan diri. Semua jumlah perawatan bervariasi dari satu jenis ke jenis lain. Beberapa ras berkebutuhan pemangkas bulu agar terlihat rata. Surai tebal serta ekornya juga membutuhkan pemotongan dan perawatan teratur agar tetap sehat varietasnya. Dapat mengembangkan goresan di bawah lapisan bulu mereka, sehingga perawatan yang baik sangat penting. Banyak jenis poni yang memiliki kaki kecil dan keras yang membutuhkan pemangkasan biasa, tetapi seringkali tidak membutuhkan sepatu kuku karena sering diperiksa dan dipotong sesuai kebutuhannya. Demikianlah hasil review saya tentang jenis ternak unggul. Semoga review ini dapat bermanfaat bagi kita dan orang-orang sekitar kita. Jangan lupa share, subscribe, and like.